Pernahkah Anda bertemu seseorang dan merasa familiar dengan wajahnya, tetapi Anda tidak dapat mengingat namanya? Anda tidak sendirian. Ternyata, ada alasan psikologis mengapa kita cenderung lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Ya, ini adalah fenomena yang sangat menarik. Otak manusia memiliki sistem yang sangat efektif untuk mengenali dan mengingat wajah. Wajah adalah kombinasi dari berbagai fitur visual yang sangat unik, seperti bentuk mata, hidung, mulut, dan struktur tulang. Otak kita dirancang untuk mengenali pola-pola ini dengan sangat baik, karena secara evolusioner, kemampuan ini penting untuk interaksi sosial dan kelangsungan hidup. Sebaliknya, nama adalah representasi verbal yang lebih abstrak, dan tidak memiliki fitur visual yang bisa diingat dengan mudah. Informasi visual diproses di korteks visual otak, dan memiliki jalur yang lebih kuat untuk diingat. Selain itu, kita seringkali melihat wajah seseorang berulang kali, terutama dalam interaksi sosial yang memperkuat ingatan kita. Nama, di sisi lain, seringkali hanya diucapkan sekali atau dua kali saat perkenalan, dan kita tidak memiliki konteks visual yang kuat untuk mengaitkannya. Wajah ya ketimbang nama. Ya memang itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau dari psikologi sendiri, kondisi psikologisnya seorang itu akan mempengaruhi tentunya. Kayak misalnya seorang lagi banyak pikiran, stres, apa dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu juga berpengaruh terhadap kemampuan seorang dalam mengingat, khususnya dalam mengingat nama ya. Karena ya kalau misalnya kita bertemu seseorang ya, kemudian kita istilahnya kalau kalau mahasiswa di sini, mahasiswa psikologi itu biasanya dia tidak hear now, pikirannya kemana-mana. Misalnya ketika kita berkenalan seseorang, tapi kita tidak fokus di situ, ya. Ketika dia menyebutkan namanya, tapi pikiran kita kemana ya, tentunya itu akan berpengaruh. Mungkin kita tidak akan mengingat namanya. Jangankan namanya, bisa saja mungkin juga wajah orang ini kita tidak akan ingat ketika misalnya kita tidak berada pada situ, tidak fokus istilahnya ya, kita tidak fokus di situ. Ya tentunya ya itu akan mempengaruhi kita dalam misalnya mengingat nama atau mengingat orang tersebut. Nah itu tentunya mempengaruhi ya. Ketika misalnya juga orang stres kan juga banyak pikiran apa dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa fokus dan hear and now di situ. Ya tentunya dia akan sulit untuk mengingat nama seseorang. Jadi itu akan berpengaruh terhadap fokus mengingatnya. Nah kalau dijelaskan secara ilmiah ya, memang kan penjelasan secara ilmiah. Memang pada dasarnya kebanyakan orang itu lebih mudah menangkap informasi ya terkait dengan visual, karena memang ya pada dasarnya ya hakikatnya manusia itu, otak manusia itu memang dirancang untuk lebih mudah untuk menangkap stimulus ya yang ada di lingkungan, ataupun informasi yang ada di lingkungan itu berupa informasi visual ketimbang dengan nama ya. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya informasi visual kayak misalnya wajah itu kan sesuatu yang unik, ada sesuatu yang kesan yang bisa yang tersampaikan di situ. Misalnya saja seseorang dengan informasi yang didapatkan dari wajah seseorang itu kan ada beberapa informasi yang bisa didapatkan ya. Kayak misalnya umurnya seseorang, biasanya kan kita bisa tahu umur seseorang itu lewat wajahnya, atau misalnya ekspresi wajah yang menunjukkan emosi apa dan sebagainya. Jadi itu memang sesuatu yang banyak informasi yang didapat dari situ. Makanya ya lebih mudah mengingat wajah ketimbang nama yang mungkin hanya sekilas ketika kita dengar cuma mungkin yang terbayang huruf apa dan sebagainya ya, seperti simbol yang cuma itu. Beda kayak nama yang memang banyak informasi yang bisa didapat, memang berbeda dengan wajah atau informasi visual kayak wajah yang banyak informasi yang bisa didapatkan kayak tadi ya, seperti umur, usia dan sebagainya ya. Itu yang kenapa seorang lebih mudah mengingat wajah ketimbang nama. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pertama, coba ulangi nama tersebut beberapa kali saat Anda pertama kali mendengarnya. Kedua, buat asosiasi visual atau cerita di kepala Anda yang mengaitkan nama tersebut dengan sesuatu yang Anda kenal. Ketiga, gunakan teknik mnemonik.
yaitu membuat akronim atau singkatan dari nama tersebut yang mudah diingat. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan wawasan baru dari diskusi ini. Semoga tips yang diberikan bisa membantu Anda dalam interaksi sosial sehari-hari. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.